Hello, welcome back again di channel Iqbal Hanur. Seperti biasa, kita akan membahas saham-saham yang telah di-request oleh teman-teman yang berada di grup Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum ada grup Telegramnya, langsung bisa klik di bawah ya, di bawah video saya ini maupun di link bio Instagram, di bio YouTube saya ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tiap hari request mau saham apa saja. Dan di situ juga kita bakalan untuk memberikan bukan hanya sekedar informasi berita, kita akan menjumpai teman-teman sesama investor, trader, dan juga kita akan memberikan beberapa sinyal seperti BSJP maupun swing. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman nih semuanya ya, jangan lupa subscribe video saya ini, dan saya baru juga menyentuh ini di 300 subs ya. Dan ini merupakan video yang ketiga dari request 15 saham dari teman-teman kita yang berada di grup Telegram saya ini. Yang mana di sini terakhir itu ada saham BBTN, Daya, BBRI, Sido, dan Unik. Oke ya, di sini ya kita biar nggak langsung lama-lama saja, kita langsung list ya ini sahamnya, yaitu ada di sini ada saham BBTN ya, terus ada saham Daya, ada saham BBRI, dan di sini mana, oh ya, Sido dan Unik. Nah, Sido dan Unik. Nah, oke, biar nggak kelamaan kita langsung saja ya. Ini di saham pertama yaitu ada saham BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 2,76%. Kalau kita lihat di sini transaksi asing selalu ngedistribusi nih terus-terusan ya. Ini beneran-beneran bad lah untuk saham BBTN. Ini saya rasa yang request ini lagi nyangkut kah? Seperti saya rasanya iya sih. Oke, untuk di BBTN kemarin ya ada nih ya, saya bikin kemarin ini udah TP ya. Kemarin di BBTN kita lihat dulu ya, ini ya. Ada pembagian dividen nih. Di curve action dividennya itu udah payment date 25 April, udah 5 hari berlalu ya. 25 April ya. Ini lanjut kenaikannya udah nih hampir TP2 nih kita bikin kemarin nih. Tipis ya. Artinya ini TP1 setidaknya oke sih. Ini di video saya yang mana ini ya? Untuk di saham BBTN ini. BBTN. Bentar ya teman-teman semuanya ya. Mana ini ya? BBTN. Just Ini beneran udah. Ini nggak lama guys. Mana nih? Aduh, kok nggak jumpa saya ini. Di pot pani. Ini saya rasa yang ini deh. Oh enggak. Yang ini apakah ya? Ah ya, ini di ini guys. Untuk di BTN waktu itu harganya di 1010 ya kita bikin ya waktu itu ya. Dan ini waktu itu benar kosong ya. Harga di 110 dan projection kita ini bisa untuk menyentuh area TP-nya di 1055 hingga 1110. Walaupun sekarang itu menyentuh di 1055 dan hanya tipis ya, ini 1005. Hanya 5 poin saja ya untuk di area TP2 kita. Waktu itu di sini ya harganya di close ini ya. Batik waktu itu kenaikannya bisa profit sebesar 8% saja. Nah, untuk di BBTN ya, kalau udah kayak gini polanya teman-teman, ini kan lagi downtrend panjang ini ya, yang selalu didistribusi oleh asing ya. Yang artinya ini tidak menarik lagi bagi saya nih. Ini beneran tidak menarik lagi karena seperti kita lihat tadi lah, itu udah beneran udah dibuang terus nih oleh asing tuh. Ya, ini udah dibuang terus sama asing. Ini fasenya udah downtrend panjang, masa dividen juga udah mulai habis ya. Berarti kita harus menunggu lagi laporan keuangannya seperti apa nih. Kalau Big Bang ya, bank-bank ini saya rasa untuk laporan keuangan kuartal pertama nggak bisa terlalu diharap lebih lah ya. Karena kan faktornya itu banyak ya. Karena seperti suku bunga yang naik, ekonomi kita yang udah cenderung mulai melemah ya atau melambat, perang tarif juga, sehingga para pelaku usaha itu termasuk UMKM sulit meminjam uangnya ke bank, sehingga
ya otomatis laba bank itu udah mulai turun ya di kuartal 1 ini, saya yakin nih. So kalau udah kayak gini, saran saya sih lebih baik menunggulah. Ini bisa kembali lagi tarik entry atau menunggu di bawah di harga 970 hingga di harga 900 nih, 910 ya. Itu perlu diperhatikan lagi lah ini untuk area di BBTN. Bagi saya ini belum menarik ya teman-teman ya, karena ya ini merupakan ini area, jangan sampai ini BBTN jatuh ke 835, karena kalau udah bisa itu menembus di harga segitu, potensial ini BBTN ya ini bisa kembali jatuh ya. Nah, takutnya nanti polanya ini ya turun lagi kalau bisa menembus di 835 ya. Untuk BBTN ya saya lebih wait and see dulu lah nih ya, menunggu lagi nih. Nah, ini takutnya ini bisa kembali jatuh ke harga 735 kalau dia ini bisa menembus di harga 835-nya. Oke, itu untuk BBTN ya. Kalau saya lebih menunggu dulu lah, karena ini udah sampai menembus di area hampir tipis ya di area taking profit keduanya kita itu. Untuk di saham BBTN ya wait and see dulu lah ya. Belum ada ketertarikan. Oke, kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham Daya. Ini kayak merek sabun ya, merek sabun cuci kah? Sabun ya, sabun cuci Daya. Yang hari ini naik sebesar 5,05%. Aduh, ini sama apa nih? Gorengan kah? Hanya distribusi ya, kita lihat di sini akumulasi tipis-tipis aja nih. Ini 0,000, ini kayak aduh, ini sama apa nih? Asing pun gak ada mau lirik nih. Ya ada distribusi ya sebesar 6.000. Daya, ini saya lihat dulu lah. Kok bisa ada yang request Daya ini? Kayaknya lagi nyangkut nih mungkin teman-teman yang udah nge-request Daya ini ya. RUPS pun juga ini tanggal 20 Mei ini baru jalan. Terus dari profilnya ini udah IPO tahun 2016, udah lama juga ya. Di harga 180 IPO-nya. Harganya juga bolak-balik di situ doang ya. Ini untuk free floatnya ini ada 7%. Oke sih. Oke lah, kita lihat dulu lah ini ya bagaimana kondisi saham Daya ini ya. Daya. Nah, ini Ais. Ini barusan yang barusan ditanya sama Pak Joandi ya, apa ciri-ciri saham gorengan itu ya. Ya udah saya bilang kalau ciri-ciri saham gorengan ya itu dia bisa di bawah 1 triliun untuk dia punya market cap-nya. Nah, terus juga ini ya. Wah, ini pada minus juga ya. Terus kita lihat wah, rank juga ini. Quick search and set. Untuk kuartal 1 biasanya ini di tahun 2020 ini kenaikan di 2022, 2003, terus menurun di 2024, 2025 nih 12 miliar. Bentar, ini berita baru kah? Atau hanya sekedar proyeksi? Kita lihat ini Daya belum ada berita ya. Tapi kalau kita lihat dari key state-nya ini udah 12 miliar, artinya ya 47 juga, ini juga mengalami kenaikan. So, oke, ini untuk Daya ya. Artinya kemungkinan besar untuk di besok hari ini bisa mengalami kenaikan ya. Kita lihat dulu lah konfirmasinya ya di besok hari untuk di saham Daya ini. Nah, kita lihat dulu nih ya. Ini volumenya ini di sini ya. Oke. Untuk di saham Daya nih ya, kita gedein dulu lah nih. Yang penting dia masih bisa bertahan di harga 990 ini.
Nah, kalau misalnya dia masih bisa bertahan ya, untuk di saham Daya tentunya ini kemungkinan besar dia akan bisa kembali naik ke atas nih ya. Jadi teman-teman kalau saya sih itu di keputusan teman masing-masing lah ya. Karena saya lebih serem-serem juga nih kalau ngeliat saham-saham kayak gini. Rawan-rawan kena liquidity lah atau area SL teman-teman itu. Nah, oke. Jadi kalau kayak gini ya, bentar ya. Nah, ini bisa menjadi area TP-TP para teman tadi yang udah nge-request saham ini. Nah, tadi ini aku hilang pula. Nah, oke, itu untuk saham Daya ya. Nah, yang penting ini kita bikin lagi nih garis kecil lah. Jangan sampai ini saham Daya jatuh lebih di bawah harga 900 ini ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa diperhatikan lagi di harga 990, nanti itu bisa kembali TP di harga 1125-nya. Artinya kalau beneran kedapat dan itu kejemput, itu teman-teman bisa profit sekitar 14% dan nanti kalau RSL-nya sekitar 10% juga ini. Berarti ini rasionya 1:1,5. Oke ya. Itu untuk di saham Daya. Nah, oke, kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham BBRI yang hari ini tidak ada pergerakan dan ada distribusi sebesar 70 juta lembar. Kemarin udah ada 275 nih lusa nih, berarti di hari Senin. Mari kita lihat. Sepertinya ini BB asing udah mulai taking profit kah nih di saham BBRI ini ya. Nah, kan kemarin waktu ini akumulasi 2 hari lalu ini ada Senin ya kenaikannya. Dan kalau kayak gini sampai BRI ya, ini kan nggak sampai di area taking profit kita nih ya. Nah ya, tidak sampai dan kalau udah kayak gini, kasihan saya sebenarnya lihat BBRI ini ya. Nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Jadi ini bisa jadi ya teman-teman semuanya untuk BBRI kembali lagi turun ke 3.600. Ya, nasib para holder ya di sini-sini terus ya, udah mulai dari tanggal 25 Februari hingga sekarang di 30 April. Artinya itu udah sekitar 64 hari atau sudah 2 bulan harganya nggak kemana-mana, situ aja pergerakannya. Ya, untuk di saham BBRI ya kembali lagi lah, flow asing itu sangat-sangat menentukan. Yang penting kalau untuk dalam waktu dekat ini saya bikin dulu ya. Nah, setidaknya dia bisa bertahan dulu lah di sini ya di 3.770 hingga di 3.720. Kalau enggak itu bisa menembus turun ke harga 3.670 hingga ke 3.600 ya, itu untuk BBRI. Yang penting ini capai dulu tembus 3.960 konfirmasi baru bisa melanjutkan kenaikannya, itu untuk di saham BBRI ya, karena ini udah candle spinning top ini ya, udah sering saya bilang nih menanjak udah menandakan bahwa ini akan terjadi dua arah ya. Apakah ini kelanjutan seperti ini ataukah menjadi sebuah reversal seperti ini. Ya, ini turun ya, spinning top akhirnya mantul naik ke atas atau menjadi bullish. Ini yang seharusnya ini bullish ya, keluar spinning top malah dia membentuk bearishnya sebelumnya di sini. Nah, ya itu untuk di BBRI ya. Kita lebih baik terus cicil lah, terus aja cicil gitu sampai turun terus ke bawah ke 3.410. Kasian juga lah saya nengok holder BBRI ini, termasuk saya sendiri ya. Tapi saya udah average di harga bawah gitu, tetap profit lah. Oke, ke saham yang keempat ada Sido. FVI Sido ini yang udah saya sering marah-marahin juga nih teman-teman lain yang ngohold di saham Sido yang dari harga 800 sampai 900-an. Saya bilang untuk apa beli saham Sido, walaupun banyak influencer mengatakan ini saham bagus nih, laporan keuangannya cantik nih, bla 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 segala macam sebagai contoh. Ini saya bilang ya, saham itu kompleks. Kita bukan hanya ngelihat dari laporan keuangan, tetapi kita harus bisa ngelihat masa depan. Saya udah bilang Sido ini nggak usah di hold, saya bilang dari harga 800-an waktu itu. And then sekarang terbukti kan harganya ngestak di harga 500-an. Jangankan saham Sido, rupiah ke 17.000, saya benar.
Sekarang ngestak di 16.800. Mas Antam saya bilang 2 juta rupiah, setelah kesentuh sekarang turun-turun terus kan harga saham Antam tuh ya. Terus crypto crash, IHSG crash, kemenangan Donald Trump, saya udah beneran membuktikan semuanya itu. Nih teman-teman bisa dibaca ini semua di Instagram saya yang udah saya pin ya. Sampai orang bilang saya itu merupakan dukun saham dan dukun financial market. Termasuk Sido ini ya udah nggak percaya ya udah gitu. Lagian siapa juga mau beli jamu gitu kan. Walaupun di sini ada akumulasi asing ya, ya buat day trading ya oke lah gitu. Tapi kalau untuk buat invest susah gini. Siapa juga mau minum jamu ya kan? Saya bukan ngejelekin jamu ya, tapi kita ngeliat reality lah di luar negeri apakah ada orang yang meminum Sido gitu kan. Kecuali perusahaan Sido ini mengekspansi di bisnis lain seperti yang udah dilakukan grup-grup Sinarmas, grup-grup Astra, grup-grup MNC, grup-grup Bakri gitu oke gitu kan, atau grup-grup Lipo gitu kan. Ini yang kita lihat dia masih penjualan terbesar itu masih di produk jamu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada info terbaru ya, Sido ini ekspansinya udah di bisnis mana, akuisisi perusahaan apa, di sektor apa, bisa langsung bantu di kolom komentar di bawah video saya ini, oke? Ini ada gede nih 20 juta ya. Berarti mungkin karena kenaikan kemarin nih ya yang ngebikin teman tadi itu request di saham Sido. Oke ya, kita lanjut ke saham Sido. Ya, benar kah? Sido. Nah, hari ini kan ini udah juga merupakan area taking profit dan udah pada TP nih. Udah rada telat nih sebenarnya ya, teman-teman semuanya ya. Tapi kita coba juga nih cari nih. Oh. Mm, 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 mm. Kita bikin dulu lah. Kalau misalnya ini beneran bisa kembali ngebreak di harga 625-nya ya. Duduk di saham Sido. Oke. Ini kita pindahin lagi dah. Ini teman-teman perlu diperhatikan lah ya. Jadi dengan cara ini teman-teman nggak perlu lah yang namanya itu indikator ya sampai kayak semak belukar tapi ujung-ujungnya bingung mau kemana di saat semua indikator itu tidak ada satupun yang bisa mendukung teman-teman itu. Kemana nih arahnya nih? Ini SMA menunjukkan ke sini, ini kayak gini gitu kan. Akhirnya pusing gitu kan. Nanti ada indikator RSI, nanti ada indikator stokastik, nanti ada indikator MACD, nanti terus ada juga indikator apa gitu kan. Terus ada moving exponential moving average-nya sampai 3. Nanti bikin ada yang namanya Bollinger Band. Terus apa lagi dibikin lah semuanya itu. Sampai kelemar tuh kepala tuh sampai kayak mana mau baca ini. Saya pun kayak udahlah gitu. Cukup aja itu masa lalu saya juga yang kayak gitu ya. Nah, oke, ini untuk saham Sido ya. Ini potensial dia bisa kembali turun ya ke 580 is oke gitu. Kalau memang turun ya ini bisa kembali dijemput lah. Terus untuk area TP-nya itu bisa di 625 kembali lagi ke situ ya atau di 655 kalau beneran kuat naik. Yang penting ini untuk di saham Sido jangan sampai dia itu ya lebih jauh turunnya dari harga 565 atau sekitar 2% ya. 5% ini sebenarnya masih jauh juga nih. Tapi kalau misalnya kejemput di TP 8% hingga 12% ya. Untuk saham Sido kalau ngeliat dari akumulasi ini oke gitu ya. Dan bagi teman-teman yang udah nge-hold, hold aja ini sampai bisa kita TP kembali di 625 atau kalau pengen beneran save ya itu bisa di 610. Oke, itu untuk di saham Sido. Kita langsung ke saham yang terakhir yaitu ada saham Unik yang hari ini ditutup menguat sebesar 2,98%. Di sini ada akumulasi asing sebesar 1 juta lembar ya. Kemarin juga ada distribusi imbang nih nampaknya. Karena ini namanya saja unik ya, makanya pergerakan asing pun juga unik ya, unik-unik tuh. Ini baru perdana kita bikin ya. Untuk saham unik kayak gini, wadidaw, ini sangat-sangat
sebenarnya udah berada di area demand terkuatnya ini guys. Nah ya, nah yang penting ini di saham Unique itu masih bisa dia bertahan di harganya ini. Jangan sampai kembali lebih jauh jatuhnya 378. Karena kalau ini misalnya tembus ya, menembus di harga 380, itu ini untuk di saham Unique itu bisa kembali jatuh ke harga 332. Ini sama polanya di seperti saham Pani kemarin. Nah, ya. Kita bikin di sini dah. Nah, Unique ini seharusnya kita bisa mencari area pemantulannya ya. Kayak Unique ya. Kalau kayak gini sebenarnya lebih rada yang kayak wah, sulit ya. Kita tarik dulu lah. Ini garis ajaib ini ya. Garis ajaib. Teng 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 teng. Berarti kalau kayak gini ya guys, kembali lagi ya. Ini teman-teman bisa masang di sinilah. Yang penting dia nggak bisa turun lagi lah ke untuk Unique ya. Yang penting ini diperhatikan lagi flow-nya. Jangan sampai dia itu harganya turun jauh dari 376 ini, artinya kalau dari harga sekarang itu bisa ke 11%. Tapi kalau beneran TP ini bisa ke 16% hingga 26%. Yang penting ini flow asingnya nih terus hijau ya, nggak kayak klip kayak gini ya, keluar masuk asingnya. Semoga kedepannya Unique seperti itu. Kalau kita lihat dari ini curve actionnya ini dividen tanggal 4 Juli, masih lama nih. Oke lah. Kemungkinan besar menurut saya kalau saya sebagai asing atau para bandar ya, saya bakalan ngebawa ini saham adalah sedikit pemantulannya ke sini. Nah, ini ada sedikit pemantulan sebelum nanti dia dihajar lagi turun ke 330. Itu menurut saya ya kalau sebagai bandar ya. Sebelum nanti dia masuk ke tanggal Juli ini di bagian tanggal kumdetnya 4 Juli sampai 5 Juli. Astaga, satu hari lah. Biasa satu hari nggak ngaruh nih. Oke ya. Untuk Unique boleh lah, tapi jangan terlalu gede lah pemasangan lotnya ya. Jangan terlalu all in ya. Hati-hati dulu lah. Oke, untuk di saham Unique and then ya seperti biasa, terima kasih telah menonton video saya ini. Yang bagi belum subs YouTube saya bisa langsung subs and then juga kasih tombol like-nya dan juga aktifkan notifikasi bell loncengnya. Dan kalau teman-teman yang belum ada di grup Telegram saya ini ya, langsung join di grup ini melalui bio YouTube saya maupun di bawah link di deskripsi video saya ini. Oke ya, terima kasih seperti biasa. Salam gacor.